Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa program studi sarjana keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kami dari kelompok 2 mata kuliah keperawatan kritis dengan dosen pengampu Ibu Erna Saparia, Magister Keperawatan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Yulianti Rahayu dengan NIM 2132311033, Piki Sumanda dengan NIM 2132311029, Dipani Mupliha dengan NIM 2132311053, Hisya Malika Arepa dengan NIM 2132311021, Rini Amelia dengan NIM 2132311019, Bajar Sopian dengan NIM 2132311040, Muhammad Pawaj dengan NIM 2332317001, Reza Saparia dengan NIM 2032311019. Di sini kami akan membahas mengenai materi pneumonia, emboli, dan distres pernapasan dalam keperawatan kritis. Oke, kita bahas mengenai pneumonia. Nah, pneumonia merupakan suatu peradangan pada paru-paru yang tidak saja mengenai jaringan paru, tetapi juga dapat mengenai bronkioli. Nah, pneumonia ini adalah radang parenkim paru yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, termasuk bakteri, mikrobakteri, jamur, dan juga virus. Ada beberapa penyebab dari pneumonia itu sendiri. Yang pertama, bisa disebabkan oleh infeksius dan juga disebabkan oleh non-infeksius. Nah, salah satu yang bisa disebabkan oleh infeksius yaitu oleh bakteri, virus, jamur, protozoa, dan juga mikroba. Sedangkan yang disebabkan oleh non-infeksius antara lain adalah aspirasi isi lambung dan juga inhalasi gas beracun atau gas yang mengiritasi. Nah, pneumonia infeksius sendiri itu bisa disebabkan oleh komunitas, infeksi dari komunitas ataupun dari nosocomial, yaitu yang didapatkan dari rumah sakit atau opportunistik yang disebabkan oleh imun yang menurun. Nah, adapun yang bisa disebabkan oleh dari rumah sakit diantaranya yaitu penyebaran infeksi terjadi melalui droplet dan sering disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae. Nah, melalui selang infus oleh Staphylococcus aureus, sedangkan pada pemakaian ventilator disebabkan oleh P. aeruginosa dan Enterobacter. Dan masa kini terjadi karena perubahan keadaan pasien seperti kekebalan tubuh dan penyakit kronis, polusi lingkungan, penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Nah, adapun faktor dari resiko pneumonia diantaranya adalah yang pertama bisa kepada anak yang berusia 0 sampai 2 tahun dan lansia yang berusia lebih dari 65 tahun. Yang kedua, mendapatkan perawatan di rumah sakit. Yang ketiga, memiliki penyakit yang kronis. Yang keempat, bisa disebabkan oleh merokok. Yang kelima, sistem kekebalan tubuh yang melemah. Selanjutnya, tanda dan gejala dari pneumonia itu sendiri apa sih? Yang pertama, ada demam. Yang kedua, takipne, ada takikardi, batuk, sputum, dan juga nyeri dada. Adapun dari patofisiologi ataupun perjalanan dari penyakit pneumonia itu sendiri, pneumonia ini bisa diakibatkan oleh virus, bakteri, mikoplasma atau mirip juga dengan bakteri ataupun dengan jamur. Nah, virus, bakteri, mikroplasma, dan jamur tersebut masuk ke dalam saluran pernapasan, lalu menuju ke dalam paru-paru, serta masuk melalui bronkus dan juga alveoli. Nah, mengganggu kerja dari makrofag, lalu menyebabkan suatu infeksi, lalu menyebabkan peradangan atau inflamasi. Nah, peradangan dan inflamasi tersebut juga bisa masuk ke dalam reseptor peradangan yang bisa mengakibatkan hipotalamus,
suhu tubuh meningkat, yang suhu tubuh meningkat ini juga menyebabkan hipotermi, lalu keringat berlebih, serta intake cairan menurun yang bisa menyebabkan risiko kekurangan volume cairan. Ataupun dari peradangan atau inflamasi tersebut bisa mengakibatkan langsung ke dalam pneumonia. Nah, pneumonia ini bisa mengakibatkan dyspnea atau pola napas tidak efektif, lalu dyspnea bisa menyebabkan kelelahan yang mengakibatkan intoleransi aktivitas. Nah, pneumonia itu sendiri juga bisa mengakibatkan produksi sekret yang meningkat, lalu mengakibatkan sekret meningkat tersebut mengakibatkan difusi gas antara oksigen dan karbon dioksida di alveoli terganggu. Lalu kapasitas transformasi dari oksigen itu menyebabkan menurun. Lalu terjadinya gangguan pertukaran gas. Lalu produksi sekret yang meningkat tersebut juga bisa mengakibatkan batuk. Nah, batuk ini mengakibatkan juga terjadinya penekanan diafragma. Lalu tekanan di intraabdomen juga meningkat yang menyebabkan saraf pusat mengakibatkan langsung ke dalam saraf pusat dan terjadi anoreksia. Lalu anoreksia ini menyebabkan nutrisi menjadi berkurang dan peningkatan metabolisme serta defisit nutrisi juga berkurang seperti itu. Dan produksi sekret yang meningkat tersebut juga bisa mengakibatkan bersihan jalan napas tidak efektif. Seperti itu. Selanjutnya, untuk pengobatan pneumonia termasuk pemberian antibiotik yang sesuai seperti yang telah ditetapkan oleh hasil pewarnaan gram. Selain itu, untuk pengobatan pneumonia yaitu eritromisin, derivat tetrasiklin, amantadin, rimantadin, trimetoprim, sulfamethoxazole, dapsone, pemtimidin, ketoconazole. Nah, untuk kasus pneumonia di hospital biasanya dokter memberikan cefatoxim 10 mg per kg berat badan per hari dalam 2 kali pemberian dan amikasin 10-15 mg per kg dalam 2 kali pemberian juga. Nah, adapun untuk diet dari pneumonia untuk pasien kritis yaitu pada pasien pneumonia diberikan diet tinggi energi tinggi protein atau TETP dalam pemberian cairan ataupun sonde. Nah, tujuan dari diet TETP ini adalah untuk memberikan energi dan protein yang tinggi, lemak cukup, memberikan karbohidrat kurang bila ada sesak napas, mengatur menu makan agar interaksi obat dan zat gizi dapat dikendalikan, memenuhi kebutuhan asupan zat gizi, dan menjaga agar berat badan tidak turun. Nah, untuk syarat diet TETP, kebutuhan energi tinggi yaitu 40-45 kalori per kilogram berat badan. Kebutuhan protein 2,5 sampai 2,5 gram per kilogram. Kebutuhan lemak cukup 10-25% dari kebutuhan energi. Kebutuhan karbohidrat rendah, sisa energi dari perhitungan lemak dan protein. Nah, tak lupa untuk vitamin dan mineralnya itu harus cukup, utamakan vitamin antioksidan seperti vitamin A, B12, vitamin C, dan juga E. Nah, cairan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tidak mengandung bahan makanan atau bumbu yang tajam. Bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan pasien, yaitu berupa cairan jika pasien mengalami kritis. Nah, di sini ada konsep asuhan keperawatan. Yang pertama ada identitas pasien. Identitas pasien meliputi yang pertama ada nama, nomor RM, umur, jenis kelamin, pendidikan, alamat, dan pekerjaan, agama, dan sebagainya. Dan yang kedua ada keluhan utama. Keluhan utama pada gangguan pasien tersebut pentingnya untuk diketahui tanda dan gejala seperti pernapasan termasuk ke dalam keluhan utama, dan pada sistem pernapasan yaitu ada batuk dan produksi terlebih dahulu. Selanjutnya ada sesak napas dan nyeri dada. Keluhan utama seperti ada pada jalan napas tidak efektif dan batuk tidak efektif. Nah, di sini ada pengkajian primer. Pengkajian primer terbagi menjadi 5. Yang pertama ada airway. Airway menurut PPNI tahun 2017 pada pengkajian airway pada pasien pneumonia dan mengalami obstruksi jalan napas yang disebabkan oleh adanya sekret terdapat suara nafas ronki. Dan yang kedua ada breathing. Breathing menurut PPNI tahun 2017 pada pengkajian breathing pasien pneumonia mengalami sesak napas, terdapat penapasan cuping hidung, terdengar suara ronki,
perkusi, dan relaksasi dinding dada. Selanjutnya ada sirkulasi. Sirkulasi menurut PPNI tahun 2017, sirkulasi pasien dengan pneumonia, tingkat kesadaran normal, terganggu tingkat penyebaran penyakit, terdapat dinding dan adanya sianosis perifer. Dan yang keempat ada disability. Disability menurut PPNI tahun 2017, pada kondisi yang berat dapat terjadi asidosis metabolisme sehingga menyebabkan penurunan kesadaran. Dan yang terakhir ada exposure. Setelah kita mengkaji secara menyeluruh dari sistem mulai dari airway, breathing, circulation, dan disability. Sekarang kita mengkaji secara menyeluruh untuk melihat ada organ lain mengalami gangguan sehingga kita dapat cepat memberikan perawatan. Di sini ada pengkajian sekunder. Yang pertama ada riwayat kesehatan lalu. Yaitu sebelumnya yang dapat mendukung dengan masalah pasien, pernapasan misalnya apakah klien pernah dirawat sebelumnya. Dan ada riwayat kesehatan sekarang. Di riwayat kesehatan sekarang yaitu seperti menanyakan riwayat kesehatan sejak timbulnya keluhan hingga meminta pertolongan, misalnya sejak kapan, dan keluhan bersihan jalan napas tidak efektif. Dan yang ketiga ada riwayat kesehatan keluarga. Riwayat kesehatan keluarga meliputi pengkajian riwayat kesehatan keluarga pada sistem pernapasan adalah hal yang mendukung keluarga penderita perlu dicari dari riwayat kesehatan keluarga. Dan yang keempat ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik meliputi ada infeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Dari pemeriksaan fisik yang pertama ada infeksi. Infeksi perlu diperlihatkan adanya dyspnea, sianosis, sirkulasi, pernapasan cuping hidung, distensi abdomen, bentuk, menjadi prosedur serta nyeri pada saat menarik napas. Dan yang kedua ada palpasi. Palpasi suara redup pada sisi yang sakit, mungkin membesar dan mungkin meningkat pada sisi yang sakit, dan dada mungkin mengalami peningkatan. Dan yang ketiga ada perkusi. Perkusi suara redup pada sisi yang sakit. Dan yang keempat ada auskultasi. Auskultasi dengan stetoskop akan terdengar suara pernapasan berkurang halus pada sisi yang sakit. Pada masa resolusi pernapasan bronkial, egotomi, bronkomonia, kadang-kadang terdengar bising dan pleura. Nah, di sini ada diagnosa keperawatan terbagi menjadi 4. Yang pertama, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan yang tertahan. Dan yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi dan perkusi. Dan yang ketiga, resiko hipovolemia. Dan yang keempat, ada pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. Nah, di sini ada diagnosa yang pertama, yaitu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekret yang tertahan. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan intervensi keperawatan, maka diharapkan bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil, batuk efektif meningkat, prosedur sputum menurun, dan mengi menurun. Dan di sini ada observasi. Yang pertama ada monitor pola napas, frekuensi, kedalaman. Dan yang kedua monitor bunyi napas. Dan yang ketiga monitor sputum. Dan di sini ada terapeutik. Yang pertama ada posisikan semipolar atau polar, yang kedua berikan minum hangat, dan yang ketiga lakukan fisikoterapi dada. Dan yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi dan perkusi. Setelah dilakukan intervensi keperawatan, maka akan diharapkan pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil dispensimenomoni, bunyi napas tumpah dan menurun. Dan di sini ada observasi monitor kecepatan aliran oksigen, dan yang kedua monitor posisi alat terapi, dan yang ketiga ada kemampuan melepaskan oksigen. Nah, diagnosa yang ketiga yaitu resiko hipovolemik. Setelah dilakukan intervensi keperawatan, maka diharapkan
situasi cairan membaik dengan kriteria hasil kekuatan nadi meningkat, tugor kulit meningkat, output urin meningkat, frekuensi nadi membaik, frekuensi darah membaik, tekanan nadi membaik, dan membantu mukosa membaik. Dan di sini ada observasi. Yang pertama ada monitor frekuensi dan kekuatan nadi, dan yang kedua ada monitor frekuensi napas, dan yang ketiga monitor tekanan darah, dan yang keempat monitor elastimasi atau turgor kulit, dan yang kelima monitor jumlah warna dan jenis urin, dan yang keenam monitor intake dan output. Dan terapeutiknya yang pertama ada atur interval atau pneumonia sesuai. Selanjutnya ada diagnosa yang keempat, yaitu pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. Dan tujuan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan pola napas tidak efektif dengan kriteria hasil dispensi pneumonia, penggunaan obat bantuan napas menurun, frekuensi napas membaik, kedalaman napas membaik. Dan di sini ada observasi. Yang pertama, monitor pola napas, frekuensi, kedalaman nafas, dan yang kedua, monitor bunyi napas, dan yang ketiga, monitor sputum, jumlah atau warna aroma. Dan di sini ada terapeutik. Yang pertama, posisi semipolar. Yang kedua, berikan oksigen jika perlu. Dan di sini ada edukasi, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak ada kontraindikasi, dan ajarkan batuk efektif. Nah, di sini ada implementasi keperawatan. Implementasi dilaksanakan sesuai dengan rencana keperawatan oleh perawat terhadap pasien. Evaluasi keperawatan. Evaluasi merupakan tahapan akhir yang bertujuan untuk menilai apakah tindakan keperawatan yang telah dilakukan tercapai atau tidak. Untuk mengatasi suatu masalah, pada tahapan evaluasi, perawat dapat mengetahui beberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan, dan pelaksanaan telah tercapai. Emboli paru. Emboli paru merupakan suatu kondisi tersumbatnya pembuluh darah pulmonal atau salah satu cabangnya oleh bekuan darah, lemak, sel tumor, udara, air ketuban, atau benda-benda asing lain. Sumbatan biasanya berasal dari ekstremitas bawah atau pada pena-pena di daerah pelvis. Nah, adapun faktor resiko dari emboli paru, memiliki penyakit kanker, riwayat keluarga dengan embolisme, fraktur kaki atau pinggul, keadaan hiperkoagulasi atau darah kental, riwayat serangan jantung atau stroke, menjalani operasi besar, kegemukan, gaya hidup tidak sehat, usia lebih dari 60 tahun. Selanjutnya ada etiologi. Etiologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, darah terlalu mudah menggumpal, yang kedua penurunan aktivitas fisik, yang ketiga cedera pembuluh darah. Nah, adapun tanda dan gejala, batuk, sakit di dada atau punggung bagian atas, sesak napas, pingsan, pusing, sianosis ujung-ujung jari dan bibir, berkeringat berlebihan, jantung berdetak lebih cepat dan berdebar-debar, gelisah, demam. Nah, selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi emboli paru bergantung pada banyaknya pembuluh darah yang tersumbat dan daerah pulmo yang dipengaruhinya, yaitu minor, submasif, masif, dikatakan emboli paru masif. Jika trombus menyumbat lebih dari 50%, vaskularasi daerah pulmo, atau jika terdapat 2 atau lebih lebar vessel yang tersumbat oleh trombus dapat dideteksi dengan angiogram atau lebih dari 50%, tidak ada perfusi dilihat dari scan paru. Nah, adapun patofisiologi, 3 faktor utama yang berperan dalam terjadinya emboli paru yang disebut dengan Kirchhoff triad, yaitu stasis aliran darah vena, hiperkoagulabil, dan trauma vaskuler yang menyebabkan kerusakan endotelium. Hipoksemia merupakan akibat yang umum terjadi pada emboli paru. Obstruksi pembuluh darah paru mengakibatkan hambatan aliran darah dari vena sistemik mencapai kapiler paru. Hal ini menyebabkan peningkatan shunting interpulmonal, ketidaksamaan ventilasi perkusi, V atau Q, dan penurunan kadar 2 vena. Selanjutnya, shunting dan peningkatan ruang rugi alveolar dapat terjadi akibat pendarahan alveolar atau atelektasis yang berhubungan dengan berkurangnya surfaktan.
Konstruksi bronkiolus terminal dapat meningkatkan ruang rugi alveolar akibat dari hipokapnia dan pelepasan substansi vasokonstriktor dari agregasi platelet dan sel emas. Selanjutnya ada komplikasi asma bronkial, efusi pleural, anemia, emfisema, dan terakhir hipertensi pulmoner. Selanjutnya ada penata laksanaan medis. Ada terapi antikoagulan meliputi heparin, komadin, atau natrium warfarin. Adapun terapi tromblolit meliputi urokinas, streptokinas, dan alteplas. Yang terakhir ada manajemen bedah embolektomi dilakukan apabila mengalami ketidakstabilan PE atau hemodinamik emboli kateter transfones. Yang selanjutnya ada konsep asuhan keperawatan. Di pengkajian keperawatan, yang pertama ada identitas pasien, meliputi nama, pendidikan, usia, nomor rekam medik, dan jenis kelamin. Yang selanjutnya ada keluhan utama. Di keluhan utama biasanya pasien dengan emboli paru mengeluh sesak napas secara mendadak. Yang selanjutnya ada pengkajian primer, dibagi ke dalam 5. Yang pertama ada airway, kaji dan pertahankan jalan napas. Lakukan heptil dan jelit jika perlu, gunakan alat bantu untuk jalan napas jika perlu. Pertimbangkan untuk merujuk ke ahli anestesi untuk dilakukan intubasi jika tidak dapat mempertahankan jalan napas. Yang kedua ada breathing. Kaji saturasi oksigen dengan menggunakan pulse oximeter untuk mempertahankan saturasi di atas 92%. Berikan oksigen dengan aliran tinggi melalui non-dry breathing mask. Pertimbangkan untuk mendapatkan pernapasan dengan menggunakan bag valve max ventilation. Lakukan pemeriksaan gas darah arteri untuk mengkaji PaO2 dan PaCO2. Kaji jumlah pernapasan. Lakukan pemeriksaan sistem pernapasan. Dengarkan adanya bunyi pleura. Lakukan pemeriksaan fototorak, mungkin normal, tetapi lihat untuk mendapatkan bukti adanya wide cap shadow atau infarct, efusi pleura, ataupun jika tanda klinis menunjukkan adanya PE, lakukan ventilation, perfusion, atau scan. Yang ketiga ada circulation. Kaji heart rate dan ritme. Kaji peningkatan GPP, catat tekanan darah. Lakukan pemeriksaan EKG, mungkin menunjukkan sinus takikardi. Lakukan IP akses, lakukan pemeriksaan darah secara lengkap. Jika ada kemungkinan PE, berikan heparin. Jika pasien mengalami trombolisis, alkaplase direkomendasikan sebagai obat pilihan. Berikan 50 mg via IP dengan bolus. Jika pasien tidak berespon terhadap trombolisis, segera dirujuk ke spesialis untuk melakukan tromboembolektomi. Yang keempat ada disability. Kaji tingkat kesadaran dengan menggunakan AVPU. Penurunan kesadaran menunjukkan tanda awal pasien masuk kondisi ekstrim dan membutuhkan pertolongan medis segera dan membutuhkan perawatan di ICU. Yang kelima ada exposure, selalu mengkaji dan menggunakan tes kemungkinan PE. Jika pasien stabil, lakukan pemeriksaan riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik lainnya. Jangan lupa pemeriksaan untuk tanda DVT. Selanjutnya ada pengkajian sekunder. Di pengkajian sekunder terdapat riwayat penyakit sekarang. Riwayat penyakit sekarang dapat bervariasi dari ringan hingga berat tergantung pada ukuran dan jumlah emboli serta kondisi kesehatan dasar pasien. Gejala yang khas dapat meliputi sesak napas, nyeri dada, batuk, kadang disertai dengan dahak yang berdarah, detak jantung cepat, lalu kecemasan atau perasaan takut, pusing, bahkan sampai menyebabkan pingsan. Selanjutnya ada riwayat penyakit dahulu. Di riwayat penyakit dahulu, faktor risikonya itu dapat meliputi deep vein thrombolysis atau DVT, lalu operasi besar, imobilitas, berbaring atau duduk yang terlalu lama, kanker, penggunaan hormon, dan riwayat keluarga. Adapun diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, yang pertama ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan aliran darah ke alveoli atau sebagian besar paru-paru. Yang kedua ada risiko perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penghentian aliran darah arteri atau vena. Di intervensi keperawatan, untuk diagnosa gangguan pertukaran gas dengan luaran pertukaran gas meningkat dan intervensi terapi oksigen dan pemantauan respirasi.
Untuk diagnosa resiko perfusi perifer tidak efektif, untuk capaian luarannya perfusi perifer meningkat dan intervensinya itu pencegahan shock dan perawatan sirkulasi. Di implementasi keperawatan, implementasi dilaksanakan sesuai dengan rencana keperawatan oleh perawat terhadap pasien. Untuk evaluasinya merupakan tahap akhir yang bertujuan untuk menilai apakah tindakan perawatan yang telah dilakukan tercapai atau tidak. Untuk mengatasi suatu masalah, pada tahap evaluasi, perawat dapat mengetahui seberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan, dan pelaksanaan telah tercapai. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu terkait dengan Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS. ARDS atau sindrom gawat pernapasan akut adalah sindrom klinis yang ditandai dengan penurunan oksigen secara progresif yang terjadi setelah klien mengalami penyakit atau cedera serius. Sindrom gangguan pernapasan akut atau ARDS terjadi ketika cairan menumpuk di kantong udara kecil yang elastis atau di alveoli di paru-paru. Kemudian penyakit ini merupakan kondisi peradangan kronis jaringan interstitial yang membuat paru-paru menjadi kaku atau stiff dan tidak elastis. Normalnya interstitium atau dinding alveolar, kapiler-kapiler, dan jaringan pendukung yaitu tipis dan halus. Kemudian untuk etiologinya, penyebab mekanis ARDS yaitu ekstravasasi dari kapiler paru-paru ke alveolus kecil di mana darah teroksigenasi, biasanya membran pelindung menyimpan cairan ini di dalam pembuluh. Pada kondisi penyakit parah atau cedera dapat menyebabkan kerusakan pada membran yang menyebabkan kebocoran ARDS, yaitu yang pertama itu ada sepsis, infeksi yang meluas dari aliran darah, kemudian inhalasi zat berbahaya, menghirup asap dengan konsentrasi kimia atau menelan cairan dengan tiba-tiba dapat menyebabkan ARDS. Kemudian pneumonia parah, selanjutnya cedera kepala, dada atau cedera besar lainnya, pankreatitis, transfusi darah yang masif, dan luka bakar juga bisa menyebabkan penyebab ARDS. Kemudian di sini ada faktor resiko. Yang pertama itu ada aspirasi, kelainan hematologis atau koagulopati intravaskuler diseminata, transfusi masif. Kemudian ada infeksi setempat yaitu bakteri, jamur, virus, kemudian pneumonia. Selanjutnya ada gangguan metabolik yaitu pankreatitis dan uremia, inhalasi berkepanjangan oksigen dengan konsentrasi tinggi yaitu asap atau substansi korosif. Selanjutnya shock, mempunyai trauma kontusio pulmonal, fraktur multiple dan cedera kepala. Kemudian embolisme lemak atau udara, sepsis, dan terakhir itu ada pembedahan mayor. Dan selanjutnya ada terkait dengan tanda dan gejala. Yang pertama yaitu gagal pernapasan akut, yang kedua infiltrat pulmonal bilateral atau pola retikulogranular, penampilan latar belakang seperti kaca pada gambaran sinar X. Kemudian yang ketiga ada hipoksemia yaitu PaO2 di bawah 50-60 mmHg walaupun VO2 antara 50-60%. Yang keempat keringat berlebihan, yang kelima jantung berdetak lebih cepat dan berdebar-debar, yang selanjutnya gelisah, dan yang terakhir itu demam. Untuk patofisiologinya, itu respon imun bawaan memainkan peran penting dalam patofisiologi ARDS. Beberapa proses imunologis yang melibatkan neutrofil, kemudian makrofag dan sel detritik berperan dalam mediasi cedera jaringan. Peradangan baik secara lokal dari paru-paru atau secara sistemik dari ekstrapulmonar mempengaruhi epitel bronkial, makrofag alveolar, dan endotel vaskular yang menyebabkan akumulasi cairan edema ke dalam alveoli dan selanjutnya. Kemudian hipoksia akibat gangguan pertukaran gas. Nah, di sini ada bisa dilihat ya untuk patofisiologinya. Kemudian selanjutnya di sini ada komplikasi. Komplikasinya itu terdapat beberapa. Yang pertama itu ada bekas luka paru menyebabkan paru-paru kaku, kemudian terbentuknya trombus, infeksi, dan pneumotoraks. Untuk farmakologis ARDS termasuk kortikosteroid, oksidanitrat, sufaktan, ketokonazol, lisofilin, kemudian asetilsistein, dan minyak ikan. Yaitu yang pertama metilprednisolan harian sebesar 2 mg atau kilogram, yang kedua prostaglandin, yang ketiga nitrit oksida yang dihirup, yang keempat prostacyclin,
yang kelima surfaktan, yang keenam lisofilin, yang ketujuh ketokonazol, yang kedelapan acetylcysteine pada 150 mg atau kilogram, yang terakhir asam ascorbat, kemudian tocoferol dan flavonoid. Di sini yang terakhir itu ada diet pada pasien ARDS. Diet nutrisi pada pasien kritis dengan ARDS atau acute respiratory distress syndrome diberikan diet tinggi energi atau tinggi protein atau TETP dalam bentuk cairan atau sonde. Yang pertama itu ada tujuan dari diet TETP itu. Yang pertama memberikan energi dan protein tinggi, kemudian lemak cukup, memberikan asupan zat gizi dan menjaga agar berat badan tidak turun. Komponen antiinflamasi yaitu makanan yang mengandung komponen antiinflamasi seperti asam lemak, omega 3, DHA dan EPA yang terdapat dalam minyak ikan dapat mengurangi peradangan pada paru-paru. Yang selanjutnya ada hindari makanan berlebihan, seperti sasaran utamanya itu nutrisi eksternal adalah untuk menghindari pemberian makanan berlebih. Yang kedua itu terkait dengan syarat diet TETP, yaitu kebutuhan energi tinggi 40-45 kcal atau kilogram BB. Yang kedua kebutuhan protein 2,0 sampai 2,5 kilogram BB. Kebutuhan lemak cukup 10-25% dari kebutuhan energi, kemudian karbohidrat dan lipid, yaitu pedoman menyarankan resiko karbohidrat dan lipid yang seimbang, vitamin dan mineral cukup, utamakan vitamin fit antioksida atau vitamin A, B12, C, dan E. Cairan sesuai kebutuhan pasien, kemudian tidak mengandung bahan makanan atau bumbu yang tajam, bentuk makanan menyesuaikan keadaan pasien, dan yang terakhir ada formula internal, formula protein utuh atau polimer direkomendasikan. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan konsep asuhan keperawatannya oleh teman saya. Yang selanjutnya itu ada konsep asuhan keperawatan. Di dalam konsep asuhan keperawatan itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada pengkajian primer dan sekunder. Yang pertama itu ada pengkajian primer. Di pengkajian primer itu terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama ada airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Untuk airway sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada peningkatan sekresi pernafasan, bunyi nafas crackles, rongi dan mengi, kemudian jalan nafas adanya sputum, sekret, lendir darah, dan benda asing. Dan yang terakhir itu ada jalan nafas bersih atau tidak. Yang selanjutnya itu breathing. Dalam breathing itu sendiri terdiri dari distress pernafasan, pernafasan cuping hidung, takypno atau bradypne, retraksi. Kemudian ada peningkatan frekuensi nafas, nafas dangkal dan cepat, kelemahan otot pernafasan, refleks batuk ada atau tidak, penggunaan otot bantu pernafasan, penggunaan alat bantu pernafasan ada atau tidak, irama pernafasan teratur atau tidak, dan yang terakhir itu bunyi nafas normal atau tidak. Yang selanjutnya itu circulation. Circulation itu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu penurunan curah jantung seperti gelisah, letargi, atau takikardia. Selanjutnya sakit kepala dan gangguan tingkat kesadaran. Dan yang keempat itu ada disability. Disability itu keadaan umum, GCS, tingkat kesadaran nyeri atau tidak. Dan adanya trauma atau tidak pada toraks. Dan yang terakhir itu exposure. Exposure itu environmental control, buka baju penderita tetapi cegah terjadinya hipotermia. Yang selanjutnya itu ada pengkajian sekunder. Pengkajian sekunder itu terdiri dari identitas pasien seperti nama, umur, pendidikan, pekerjaan, suku, alamat, agama, dan tanggal pengkajian. Yang selanjutnya itu ada riwayat penyakit sekarang. Kaji apakah klien sebelumnya masuk rumah sakit memiliki riwayat penyakit yang sama ketika klien masuk rumah sakit. Dan yang selanjutnya itu riwayat penyakit dahulu. Kaji apakah klien pernah menderita riwayat penyakit yang sama apakah tidak sebelumnya. Dan kemudian di sini ada pemeriksaan berfokus pada bagian toraks yang mana dilakukan dengan 4 bagian, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Dan untuk pemeriksaan fokus itu yang pertama ada breathing. Yang selanjutnya di sini ada pemeriksaan berfokus pada beberapa bagian. Yang pertama itu ada breathe, sesak nafas, nafas cepat dan dangkal, apakah terdapat suara tambahan seperti crackle, rongi dan wheezing. Selanjutnya itu pada blood, takikardi, tekanan darah bisa normal atau meningkat, atau terjadinya hipoksemia. Selanjutnya itu pada brain, tingkat kesadaran menurun seperti bingung atau agitasi, pingsan, nyeri kepala yang penyebabnya karena adanya trauma. Selanjutnya itu mata berkunang-kunang, berkeringat banyak. Dan yang keempat itu ada ball, adakah penurunan produksi urin atau berkurangnya produksi urin menunjukkan adanya gangguan perfungsi ginjal. Dan yang selanjutnya itu ada bladder,
Status cairan dan nutrisi penting dikaji karena bila ada gangguan status nutrisi dan cairan akan memperberat keadaan seperti cairan yang berlebihan dan albumin yang rendah akan memperberat edema paru. Dan yang terakhir itu ada bone atau kelemahan otot seperti mudah lelah. Kemudian di sini ada diagnosa keperawatan. Di sini ada 3 yang diangkat, itu yang pertama ada pola nafas tidak efektif, kemudian ada gangguan pertukaran gas dan bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, di sini ada tujuan dan intervensi dengan diagnosa pola nafas tidak efektif yang bertujuan setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka pola nafas membaik dengan kriteria hasil dyspnea menurun, penggunaan obat bantu nafas menurun, pemanjangan fase ekspirasi menurun, frekuensi nafas membaik, dan kedalaman nafas membaik. Nah, untuk intervensinya itu sendiri menggunakan manajemen jalan nafas terdiri dari observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Untuk intervensinya itu sendiri kita mengikuti standar intervensi keperawatan Indonesia. Dan selanjutnya itu di sini ada gangguan pertukaran gas dengan tujuan setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil sesak nafas menurun, wheezing menurun, takikardia menurun, PCO2 membaik, PO2 membaik, dan pH arteri membaik. Dengan intervensi di sini pemantauan respirasi, observasi yang pertama itu ada monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya nafas. Kemudian monitor pola nafas seperti bradipne, takipne, hiperventilasi, Kussmaul, Cheyne-Stokes, biot, dan ataksik. Dan selanjutnya itu monitor kemampuan batuk efektif, monitor adanya produksi sputum, monitor adanya sumbatan jalan nafas, palpasi kesimetrisan ekspansi paru, auskultasi bunyi nafas, monitor saturasi oksigen, monitor nilai analisa gas darah, dan monitor hasil X-ray toraks. Dan yang selanjutnya itu ada terapeutik. Di sini tuh ada atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien, kemudian dokumentasikan hasil pemantauan. Dan yang terakhir itu ada edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, kemudian informasikan hasil pemantauan jika perlu. Dan yang terakhir itu di sini ada bersihan jalan nafas tidak efektif dengan tujuan setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil, batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, mengi menurun, dan wheezing menurun. Dan intervensinya di sini menggunakan latihan batuk efektif. Yang pertama itu ada observasi, identifikasi kemampuan batuk, monitor adanya retensi sputum, monitor tanda dan gejala infeksi saluran nafas, dan monitor input dan output cairan, misalnya jumlah dan karakteristik. Yang selanjutnya itu ada terapeutik. Yang pertama atur posisi semi Fowler dan Fowler, kemudian pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien, dan yang terakhir itu ada buang sekret pada tempat sputum. Yang selanjutnya di sini ada edukasi. Di sini dijelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif, kemudian anjurkan tarik nafas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian dikeluarkan dari mulut dengan bibir mencucuk atau dibulatkan selama 8 detik. Yang selanjutnya itu ada anjurkan mengulangi tarik nafas dalam hingga 3 kali, dan yang terakhir itu anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik nafas dalam yang ketiga. Dan yang terakhir itu ada kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran jika perlu. Dan kemudian di sini ada implementasi. Implementasi itu merupakan pelaksanaan rencana intervensi untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tahap-tahap implementasi dimulai setelah rencana intervensi disusun dan ditujukan pada nursing order untuk membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir itu di sini ada evaluasi. Evaluasi dalam asuhan keperawatan adalah proses sistematis untuk menilai kemajuan pasien terhadap tujuan rencana perawatan, menentukan efektivitas intervensi, dan mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian rencana. Dalam evaluasi juga perawat mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dan hasil pemeriksaan untuk menilai kondisi pasien. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dan dapat mencakup aspek fisik, psikologi, sosial, dan spiritual dari pasien.